Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami ingin membawakan atau menyampaikan sedikit materi mengenai teorema Norton dan teorema Thevenin. Sebelum kita masuk pada materi, kita perkenalkan diri saya sendiri atas nama Selamat dengan nomor NPM 20 40 30 20 07. Kemudian ada saudara Tasbiullah Asran dengan NPM 20 40 30 20 32. Kemudian ada saudara Muhammad Akbar dengan NPM 20 40 30 20 34. Kemudian ada saudara Stephen Lumban Gaol dengan NPM 20 40 30 20 18. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke slide yang kedua yang akan dipaparkan atau disampaikan oleh saudara Stephen Lumban Gaol. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke. Baik, kita masuk ke dalam materi pengertian teorema Norton. Teorema Norton adalah salah satu teorema yang berguna untuk analisis sirkuit listrik. Teorema Norton menunjukkan bahwa keseluruhan jaringan listrik tertentu kecuali beban dapat diganti dengan sirkuit ekuivalen yang hanya mengandung sumber arus listrik independen dengan sebuah resistor yang berhubung secara paralel. Sedemikian hingga hubungan antara arus listrik dan tegangan pada beban tidak berubah. Sirkuit baru hasil dari aplikasi teorema Norton disebut dengan sirkuit ekuivalen Norton. Teorema ini dinamakan sesuai dengan penemunya, seorang insinyur yang pernah bekerja pada Bell Telephone Laboratories yang bernama A.L. Norton. Ditentukan sebuah jaringan listrik seperti pada gambar dan bagian dalam kotak hitam yang akan dicari sirkuit ekuivalennya, nilai sumber arus atau display style pada sirkuit ekuivalen Norton didapatkan dengan membuat hubungan singkat antara terminal A dan B. Lalu dihitung besar arus yang mengalir melalui terminal tersebut. Sedangkan nilai resistor pengganti dapat dihitung dengan mematikan semua sumber tegangan dan arus, lalu dihitung nilai ekuivalen resistansi di antara terminal A dan B. Penggunaan utama dari teorema Norton adalah menyederhanakan sebagian besar dari sirkuit dengan sirkuit ekuivalen yang sederhana. Teorema Norton menyatakan bahwa rangkaian dua terminal linear dapat digantikan oleh rangkaian ekuivalen. Memuat sumber arus ini terhubung paralel dengan resistor, di mana in adalah arus short circuit yang mengalir pada terminal, dan Rn adalah input atau resistansi ekuivalen pada terminal ketika sumber bebas dimatikan. Jadi, rangkaian di gambar A dapat digantikan oleh gambar B. Kita temukan seperti cara kita menemukan faktanya dari apa yang kita ketahui dari transformasi sumber. Thevenin dan Norton memiliki resistansi yang sama, yaitu Rn sama dengan Rth. Untuk menemukan arus Norton IN,
kita tentukan arus short circuit yang mengalir pada terminal AB pada kedua rangkaian di gambar 1. Hal ini merupakan bukti bahwa arus short circuit pada gambar 1B adalah IN. Arus ini bernilai sama dengan arus short circuit dari terminal A ke B pada gambar 1A. Karena kedua rangkaian adalah ekuivalen. Jadi IN sama dengan ISC. Terlihat di gambar 2, sumber bebas dan tak bebas diberlakukan sama dengan teorema Thevenin. Hal ini pada dasarnya adalah transformasi sumber. Untuk alasan ini, transformasi sumber sering disebut transformasi Thevenin-Norton. Karena VTH, IN, dan RTH memiliki hubungan seperti di persamaan 3. Untuk menentukan rangkaian ekuivalen Thevenin atau Norton membutuhkan hal berikut. Tegangan open circuit VOC pada terminal A dan B. Arus short circuit ISC pada terminal A dan B. Resistansi atau input ekuivalen RN pada terminal A dan B ketika semua sumber bebas dimatikan. Kita dapat menghitung 2 dari 3 hal di atas menggunakan metode yang telah kita pelajari hingga saat ini. Dan memperoleh nilai ketiga dengan hukum Ohm dan juga VTH sama dengan VOC, RTH sama dengan VOC per ISC sama dengan RN, dan IN sama dengan ISC. Berbeda dengan teorema Thevenin-Norton, memiliki pengertian yang lebih mudah dipahami, yaitu teori atau bisa juga disebut alat untuk menganalisis penyederhanaan sebuah rangkaian atau sirkuit jenis linear yang tergolong rumit menjadi sederhana dan mudah digunakan. Penggunaan teorema Norton dalam kondisi nyata dilakukan dengan memanfaatkan sumber arus atau disebut current source bersifat ekuivalen. Selain itu juga melibatkan resistor yang terhubung dengan sistem paralel, sehingga tidak ada yang berubah antara arus listrik dan tegangan. Ketika sirkuit atau rangkaian sudah disederhanakan, maka diberi nama baru dan tentunya dengan kemampuan yang lebih maksimal, yaitu rangkaian ekuivalen Norton. Penggunaan teorema Norton akan membantu fokus melakukan aktivitas pada bagian sebuah sirkuit listrik. Kemudian sisa sirkuit bisa diganti dengan rangkaian sederhana Norton dengan kondisi yang setara. Bunyi teorema yang ditemukan oleh Mayer dan Norton ini adalah setiap jaringan listrik linear atau rangkaian rumit tertentu dapat digantikan oleh rangkaian sederhana yang hanya terdiri dari sebuah arus sumber dan sebuah resistor yang diparalelkan. Sesederhana itu penjelasannya. Begitu juga dengan pengaplikasiannya yang sangat mudah dilakukan. Cara menguraikan rangkaian linear dengan perhitungan teorema Norton. Saatnya untuk mulai pada pembahasan penguraian sebuah rangkaian linear menjadi lebih sederhana berbasis teorema. Ini yang sangat berbeda dengan teorema superposisi. Anda harus simak baik-baik supaya bisa langsung mempraktekkannya. Yang pertama, kenali terlebih dahulu hubungan singkat pada resistor beban. Caranya tentu dengan mengecek sirkuit atau rangkaian yang akan disederhanakan. Yang kedua, lakukan penghitungan arus yang ada pada rangkaian yang ingin disederhanakan. Arus tersebut biasanya disebut Aur Norton dengan lambang IN.
Yang ketiga, selanjutnya penguraian adalah dengan membuka arus dari sumber utama, kemudian melakukan hubungan singkat pada tegangan sumber. Lanjutkan dengan melepaskan resistor beban. Yang keempat, Anda bisa melakukan pengukuran resistansi dari rangkaian terbuka yang ada. Hasilnya disebut sebagai resistansi Norton atau RN. Yang kelima, Anda bisa memetakan kembali kondisi rangkaian, mulai dari menentukan nilai arus yang sudah terjadi melalui perhitungan IN. Yang keenam, sambungkan arus sumber dan bagian resistansi secara paralel di rangkaian terbuka. Dan yang ketujuh, lanjutkan lagi dengan menghubungkan resistor beban yang sudah dilepaskan sebelumnya. Inilah rangkaian sederhana sebuah sirkuit yang sudah disesuaikan dengan teorema ini. Kami kembalikan kepada host. Ya, terima kasih Saudara Stephen yang memaparkan materi. Selanjutnya kita masuk di contoh soal yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Akbar. Waktu dan tempat saya persilakan. Langsung Muhammad Akbar. Nalon. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke, langsung saja ke contoh soal. Soal yang pertama. Sebuah rangkaian resistor beban 17 ohm dengan resistor paralel 80 ohm dan 60 ohm yang berhubungan dengan sebuah resistor seri 40 ohm. Sedangkan tegangan yang terjadi mencapai 16 volt. Berapa resistansi Norton, arus Norton, resistor beban, dan tegangan beban berbasis teorema Norton? Gunakan rumus teorema Norton yang benar. Penyelesaian diketahui RB sama dengan 17 ohm. R1 sama dengan 80 ohm. R2 sama dengan 60 ohm. Dan R3 sama dengan 40 ohm. Yang ditanyakan adalah yang pertama resistansi Norton atau RN. Yang kedua arus Norton atau IN. Dan yang ketiga tegangan beban atau PL. Lakukan hubungan singkat pada resistor beban 17 ohm. Cari total resistansi atau RT, yaitu 40 ditambah 80 dikali 60 per 80 per 60. 40 ditambah 40. RT sama dengan 80 ohm. Lanjutkan dengan mencari total arus listrik atau IT, yaitu 17 per 80. IT sama dengan 0,2 ampere. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Pada gambar 2.7, tentukanlah berapa besar nilai arus yang mengalir melalui tahanan R2 atau IR2. Langkah-langkah adalah yang pertama, tentukan titik terminal A dikurang B, di mana parameter ditanyakan. Pada rangkaian gambar 1.6, titik terminal A dikurang B dapat ditentukan di tahanan R2. Maka komponen R2 dilepaskan dan diganti dengan
titik A dikurang B. Yang kedua, sumber tegangan bebasnya diganti dengan rangkaian short circuit, kemudian mencari tahanan notornya. Rangkaian dibuat seperti gambar 2.9 atau dimudahkan mencari tahanan Nortonnya dapat diperoleh RS sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. RS sama dengan 4 ohm dikali 1 ohm per 4 ohm ditambah 1 ohm sama dengan 4 ohm per 5 ohm sama dengan 0,8. Oke. 3. Pasang kembali sumber tegangannya. 4. Kemudian titik A dikurang B dihubungkan singkat sehingga IS dapat diperoleh dengan IS sama dengan 1 I1 ditambah I2 sehingga diperoleh IS sama dengan I1 per R1 ditambah I2 per R3 sama dengan 28 volt per 4 ohm ditambah 7 volt per 1 ohm sama dengan 7 ampere ditambah 7 ampere sehingga menghasilkan 14 ampere. Yang kelima, gambarkan kembali rangkaian pengganti definennya atau rangkaian aktif. Kemudian pasangkan kembali komponen yang tadi dilepas dan hitung parameter yang ditanyakan. Dari gambar 1.5, maka dapat mencari besar atau nilai dari IR3, yaitu IR3 sama dengan PTH per RTH ditambah R3. Maka besar atau nilai arus yang mengalir pada tahanan R3 atau IR3 yaitu IR3 sama dengan 4 volt per 2,4 ohm ditambah 3,6 ohm. Pada gambar di bawah ini, carikan nilai resistansi Norton atau RN dan arus Norton atau IN serta tegangan beban atau PL pada resistor beban atau RL dengan menggunakan teorema Norton. Langkah pertama, hubung singkat resistor beban 15 ohm seperti pada gambar berikut. Oke, kita lanjut. Langkah yang kedua, hitung atau ukur arus rangkaian hubung singkat tersebut. Arus ini disebut dengan arus Norton atau IN. Kita telah melakukan hubung singkat atau short terminal AB untuk mendapatkan arus Norton atau IN sehingga resistor 60 ohm dan 30 ohm menjadi terhubung secara paralel. Kedua resistor tersebut
kemudian terhubung seri terhadap resistor 20 ohm. Dengan demikian, total resistansi atau RT yang akan terhubung ke sumber adalah sebagai berikut. RT sama dengan 20 ohm ditambah 60 ohm paralel 30 ohm. RT sama dengan 20 ohm ditambah 30 ohm dikali 60 ohm per 30 ohm ditambah 60 ohm. RT sama dengan 20 ohm ditambah 20 ohm. Sehingga menghasilkan RT sama dengan 40 ohm. Setelah mendapatkan nilai total resistor atau RT, maka selanjutnya adalah menghitung arus listrik yang mengalir dengan menggunakan hukum Ohm. IT sama dengan V per RT. IT sama dengan 12 volt per 40 ohm. Sehingga menghasilkan IT sama dengan 0,3 ampere. Kemudian carikan nilai arus sumber atau ISC yang juga sama dengan nilai arus Norton atau IN. Dengan menggunakan prinsip pembagi arus atau current driver rule, ISC sama dengan IN sama dengan 0,3 ampere dikali 60 ohm per 30 ohm ditambah 60 ohm. Sehingga menghasilkan ISC sama dengan IN sama dengan 0,2 ampere. Jadi arus Norton adalah 0,2 ampere. Arus yang mengalir IT sama dengan V per RT. IT sama dengan 12 volt per 40 ohm. IT sama dengan 0,3 ampere atau 300 mega ampere. Nilai arus sumber atau ISC sama dengan IN sama dengan 0,3 ampere dikali 60 per 30 60 ohm per 30 ohm ditambah 60 ohm. Sehingga menghasilkan ISC sama dengan IN sama dengan 0,2 ampere. Langkah ketiga. Lepaskan arus sumbernya. Source atau hubung singkatkan tegangan sumber dengan lepaskan resistor beban seperti pada gambar di bawah. Lanjut. Langkah keempat. Hitung atau ukur resistansi rangkaian terbuka. Resistansi ini dinamakan dengan resistansi Norton atau RN. Karena tegangan sumber dihubung singkatkan pada langkah ketiga, maka tegangan sumbernya sama dengan 0. Seperti pada gambar, kita dapat melihat resistor 30 ohm adalah berhubungan seri dengan resistor 60 ohm dan 20 ohm.
Perhitungan untuk mencari resistor Norton atau Rn adalah sebagai berikut. Rn sama dengan 30 ohm ditambah 60 ohm paralel 20 ohm. Rn sama dengan 30 ohm ditambah 60 ohm dikali 20 ohm per 60 ohm ditambah 20 ohm. Rn sama dengan 30 ohm ditambah 15 ohm. Sehingga menghasilkan Rn yaitu 45 ohm. Jadi, nilai resistor Norton atau Rn adalah 45 ohm. Langkah kelima, hubungkan resistor Norton atau Rn secara paralel dengan sumber arus atau IN dan pasangkan kembali resistor beban seperti pada gambar di bawah. Langkah keenam. Langkah terakhir adalah menghitung nilai arus beban dan nilai tegangan beban pada resistor beban berdasarkan hukum Ohm. Menghitung arus beban atau IL yang mengalir melalui resistor beban atau RL. IL sama dengan IN dikali Rn per Rn ditambah RL. IL sama dengan 0,2 ampere dikali 45 ohm per 45 ohm ditambah 15 ohm. IL sama dengan 0,15 ampere. Dan menghitung juga tegangan beban atau PL pada resistor beban atau RL. PL sama dengan IL dikali RL. PL sama dengan 0,15 ampere dikali 15 ohm. PL sama dengan 2,25 volt. Jadi, arus beban yang mengalir melalui resistor beban adalah 0,15 ampere, sedangkan tegangan bebannya adalah 2,25 volt. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas penyampaian dari Saudara Akbar. Selanjutnya kita masuk pada materi teorema Thevenin yang akan dibawakan atau disampaikan oleh Saudara Stephen. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, teorema Thevenin. Berdasarkan teorema Thevenin, rangkaian linear seperti gambar 1A dapat digantikan oleh rangkaian di gambar 1B. Beban pada gambar 1 dapat berupa resistor tunggal atau rangkaian lain. Sisi kiri rangkaian dari terminal A, B pada gambar 1B dikenal dengan rangkaian ekuivalen Thevenin yang ditemukan pada 1883 oleh M. Leon Thevenin, seorang telegraf engineer berkebangsaan Prancis. Teorema Thevenin menyatakan bahwa rangkaian linear dua terminal dapat digantikan oleh sebuah rangkaian ekuivalen yang membuat sumber tegangan FTH yang terhubung seri dengan resistor RTH di mana
PTH merupakan tegangan open circuit pada terminal dan RTH adalah input atau resistansi ekuivalen pada terminal ketika sumber bebas dimatikan. Untuk menemukan tegangan ekuivalen Thevenin dan resistansi, andaikan dua rangkaian digambar. Satu adalah ekuivalen dua rangkaian disebut ekuivalen jika keduanya memiliki hubungan tegangan arus yang sama pada bagian terminal mereka. Mari kita cari tahu bagaimana kedua rangkaian di gambar 1 dapat disebut ekuivalen. Jika terminal AB dibuat open circuit dengan melepas beban, tidak ada arus mengalir, sehingga tegangan open circuit pada terminal AB di gambar 1A seharusnya setara dengan sumber tegangan PTH di gambar 1B. Karena dua rangkaian tersebut ekuivalen, jadi PTH adalah tegangan open circuit pada terminal seperti di gambar 2A. Sehingga dapat diketahui PTH sama dengan VOC. Gambar di atas merupakan pengaplikasian cara menemukan resistansi Thevenin RTH. Kita perlu perhatikan dua hal. Kasus pertama, jika jaringan tidak memiliki sumber tak bebas, kita matikan semua sumber bebasnya. RTH adalah resistansi input dari jaringan yang dikaji dari terminal A dan B seperti gambar 2B. Kasus 2, jika jaringan memiliki sumber tak bebas, kita matikan semua sumber bebasnya. Seperti superposisi, sumber tak bebas tidak kita matikan karena dikendalikan oleh variabel lain. Kita gunakan sumber tegangan V0 pada terminal A dan B dan tentukan arus yang dihasilkan. Kemudian R sama dengan PQ per IQ seperti di gambar 3A. Cara alternatif, kita dapat menambahkan sumber arus IQ pada terminal AB seperti pada gambar 3B dan temukan tegangan terminal VQ dan lagi RTH sama dengan VQ per IQ. Menggunakan kedua cara dapat memberikan hasil yang sama. Melalui kedua cara, kita dapat memberikan nilai asumsi untuk VQ dan IQ. Contohnya, kita dapat menggunakan VQ sama dengan I kali V atau IQ sama dengan I kali A. Atau bahkan menggunakan nilai yang tidak spesifik untuk VQ atau IQ. Cukup sering RTH memiliki nilai negatif. Pada kasus ini, resistansi negatif atau V sama dengan min I kali R, menunjukkan bahwa rangkaian mensuplai daya. Hal ini mungkin terjadi pada rangkaian dengan sumber tak bebas. Teorema Thevenin sangat penting dalam analisa rangkaian. Sangat membantu dalam menyederhanakan rangkaian. Sebuah rangkaian yang rumit dapat digantikan oleh sebuah sumber tegangan bebas dan sebuah resistor. Penggantian ini merupakan metode yang berguna dalam desain rangkaian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, rangkaian linear dengan beban variabel dapat digantikan oleh ekuivalen Thevenin, khususnya untuk beban. Jaringan ekuivalen bekerja dengan cara yang sama seperti rangkaian asal. Anggap sebuah rangkaian linear dihentikan oleh beban RL.
seperti yang digambarkan di gambar 4A. Arus IL mengalir melalui beban dan tegangan VL pada beban dapat ditentukan dengan mudah ketika rangkaian ekuivalen Thevenin didapatkan seperti pada gambar 4B. Sehingga kita peroleh IL sama dengan PTH per RTH tambah RL. Dan VL sama dengan RL kali IL atau sama dengan RL per RTH tambah RL dikali VTH. Berikut kita masuk ke cara menganalisis rangkaian linear dengan perhitungan teorema Thevenin. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menganalisis dan menghitung suatu rangkaian linear dengan menggunakan teorema Thevenin. Yang pertama, lepaskan resistor beban. Yang kedua, hitung atau ukur tegangan rangkaian terbukanya. Tegangan inilah disebut dengan tegangan Thevenin atau Thevenin voltage. Yang ketiga, lepaskan sumber arus listriknya dan hubung singkatkan sumber tegangannya. Yang keempat, hitung atau ukur tegangan resistansi rangkaian terbuka tersebut. Resistansi ini disebut dengan resistansi Thevenin atau Thevenin resistance. Yang kelima, gambarkan lagi suatu rangkaian baru berdasarkan pengukuran yang dilakukan pada langkah 2, yaitu tegangan rangkaian terbuka sebagai tegangan sumber dan resistansi Thevenin. Pada pengukuran di langkah 4, sebagai resistor yang dihubungkan secara seri, hubungkan kembali resistor beban yang kita lepaskan di langkah 1. Rangkaian inilah sebagai rangkaian ekuivalen Thevenin atau rangkaian rumit yang telah disederhanakan berdasarkan teorema Thevenin. Yang keenam, langkah yang terakhir adalah temukan arus listrik yang melalui resistor beban tersebut dengan menggunakan hukum Ohm. IT sama dengan PTH per RTH tambah RL. Pengertian teorema Thevenin itu sendiri adalah salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sebuah resistansi yang ekuivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisis rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi satu rangkaian dengan rangkaian lainnya. Teorema Thevenin ini ditemukan oleh seorang insinyur yang berasal dari Prancis, yaitu M.L. Thevenin. Kami kembalikan kepada host. Terima kasih Saudara Stephen yang telah menyampaikan materi mengenai teorema Thevenin. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal teorema Thevenin yang disampaikan oleh Saudara Tasbiullah Arsan. Waktu dan tempat saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Adapun pembahasan yang akan saya bawakan yaitu mengenai contoh soal teorema Thevenin. Pertama, contoh soal 1. Carilah nilai arus I pada rangkaian di bawah ini dengan teorema Thevenin. Baiklah, kita jawab. Pertama, lepaskan tahanan R sama dengan 4 ohm sehingga terbentuk terminal AB yang open circuit seperti pada gambar. Setelah itu, cari nilai VAB
atau VTH pada titik AB. Jadi V Thevenin sama dengan min 5 ditambah 4 kali 6 sama dengan min 5 tambah 24 sama dengan 19 volt. Kemudian cari nilai tahanan Thevenin atau RTH pada titik AB saat semua sumber bebas dimatikan. Kita lihat pada gambar. Jadi nilai RTH adalah sama dengan 4 ohm. Kita gambar kembali rangkaian Theveninnya. Setelah kita gambar, sehingga nilai I bisa dicari dengan lebih mudah. Jadi I sama dengan VTH per RTH ditambah 4 sama dengan 19 per 4 ditambah 4. Jadi I sama dengan 19 per 8 ampere. Contoh soal kedua. Carilah nilai V pada rangkaian berikut ini dengan menggunakan teorema Thevenin. Baiklah, pada contoh kali ini kita akan mencari nilai V pada rangkaian listrik di bawah ini. Jawab. Pertama, lepaskan tahanan R sama dengan 3 ohm atau open circuit seperti pada gambar di bawah. Setelah kita open circuit, lalu cari nilai VTH pada titik AB. V Thevenin pada titik AB sama dengan min 2I dikurang I kali 1 tambah 12 sama dengan min 3I tambah 12. Di mana nilai I adalah I sama dengan min 6 ampere. Jadi nilai VTH adalah VTH sama dengan min 3 dikali min 6 ditambah 12. VTH sama dengan 18 ditambah 12. Jadi V Thevenin sama dengan 30 volt. Untuk mencari RTH-nya, cari dulu arus hubung singkat pada titik B atau RSC. ISC sama dengan I tambah 6 ampere. Kemudian cari dulu nilai arus I sesuai hukum delta V, sigma V sama dengan 0. Min 12 ditambah 1 dikali I tambah 2I sama dengan 0. 3I sama dengan 12. Jadi I yang kita dapatkan sama dengan 4 ampere. Sehingga ISC adalah ISC sama dengan I tambah 6 ampere sama dengan 4 ditambah 6 sama dengan 10 ampere. Maka nilai RTH adalah RTH sama dengan VTH per ISC sama dengan 30 per 10 sama dengan 3 ohm. Jadi rangkaian Theveninnya adalah nilai V adalah
V sama dengan 3/3 ditambah 3 dikali 30 sama dengan 15 volt. Contoh selanjutnya, dari gambar rangkaian di atas, tentukan besarnya arus I1, I2, dan I3. Solusinya, kita tentukan prediksi arah mengalirnya arus I1, I2, I3. Kemudian, lepas sumber arus dan beban R2 sebelah kanan untuk mendapatkan tegangan Thevenin atau VTH dan resistansi Thevenin atau RTH seperti pada gambar. Asumsi arah arus I1, I2, I3. Next. VTH pada sirkuit ekuivalen Thevenin didapatkan dengan melepaskan resistor beban di antara terminal A dan B. Lalu dihitung besar tegangan sirkuit terbuka di antara kedua terminal tersebut. VTH bisa dengan mudah kita dapatkan dengan melepas sumber arus dan beban R2 sebelah kanan. Mari kita lihat garis putus-putus pada gambar di atas. Sehingga akan gambar rangkaian menjadi seperti di bawah ini. Sebelum menghitung VTH, maka harus diketahui terlebih dahulu besarnya arus I pada gambar rangkaian di atas. Kita hitung I sama dengan V1 per R1 ditambah R2. Keterangan R1 dan R2 dijumlahkan karena dengan sumber tegangan V1, R1, dan R2 tersusun seri. Sehingga R total adalah R1 tambah R2. Jadi, kita masukkan nilainya I sama dengan 6 volt per 10 ditambah 30 ohm. Jadi, I atau arusnya sama dengan 0,15 ampere. Sehingga VTH sama dengan R3 kali I. Tinggal kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan tadi. R3 sama dengan 30 ohm dan I sama dengan 0,15 ampere. Jadi VTH sama dengan 4,5 volt. Setelah diketahui besarnya V Thevenin atau VTH, selanjutnya kita akan menghitung besarnya R Thevenin atau RTH untuk membentuk rangkaian ekuivalen Thevenin. Seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian RTH dapat dihitung dengan mematikan semua sumber tegangan dan arus. Lalu hitung nilai ekuivalen resistansi di antara terminal A dan B. Dari rangkaian di atas sebelumnya, maka RTH adalah besarnya nilai R yang dilihat dari titik A dan B ketika sumber tegangan per sumber arus dinonaktifkan. Sehingga nilai RTH sama dengan R1
paralel R3. RTH sama dengan R1 dikali R3 per R1 ditambah 3. Kita masukkan nilainya 10 ohm dikali 30 ohm per 10 ohm tambah 30 ohm. Jadi RTH atau RT Thevenin-nya sama dengan 7,5 ohm. Setelah mendapatkan nilai VTH dan RTH, maka didapatkan rangkaian ekuivalen Thevenin seperti gambar berikut ini. Mari kita gunakan hukum Kirchhoff KVL untuk rangkaian di atas. Jumlah aljabar dari semua tegangan dalam sebuah loop tertutup yaitu sama dengan 0. Jadi IPH dikurang I2 ditambah I2, R2 ditambah RTH sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai yang telah kita dapatkan tadi, yaitu 4,5 volt dikurang 9 volt ditambah 12 dalam kurung 20 ohm tambah 7,5 ohm sama dengan 0. I2 dalam kurung 27,5 ohm sama dengan 4,5. Jadi I2-nya sebesar 0,1636 ampere. Selanjutnya, mari kita tentukan besarnya V di titik A dan B atau VAB untuk menghitung nilai arus I3. Perlu kita ingat, VTH tidak sama dengan VAB. Dari rangkaian di atas, VAB bisa ditemukan dengan dua cara. Adapun cara pertama, dengan mengacu pada VTH. Maka, VAB sama dengan VTH dikurang RTH dalam kurung min I2. Nilai I2 negatif karena terhadap VTH loop arus akan melawan arah I2. VAB sama dengan 4,5 volt dikurang 7,5 ohm dikurang I2 yang telah kita dapatkan, yaitu min 0,1636 ampere. Jadi VAB sama dengan 5,727 volt. Kemudian cara kedua dengan mengacu pada V2. Maka VAB sama dengan V2 dikurang R2 dikali I2. Nilai I2 positif karena terhadap V2 loop arus sudah sesuai searah I2. Jadi VAB sama dengan 9 volt dikurang 20 ohm dikali 0,1636 ampere. Jadi VAB-nya sama dengan 5,727 volt. Setelah diketahui VAB, mari kita kembali ke rangkaian asli kembali. Kita lihat gambar di bawah ini. Kemudian dicari I-nya. Pertama I3 sama dengan VAB per R3. I3 sama dengan
5,727 volt per 30 ohm. Jadi I3 sama dengan 0,1909 ampere. Untuk menentukan besarnya arus I2, mari kita gunakan hukum Kirchhoff KCL. Jumlah aljabar semua arus pada titik percabangan sama dengan 0. Jadi I1 tambah I2 dikurang I3 sama dengan 0. Kemudian I1 sama dengan I3 dikurang I2. I1 sama dengan 0,1909 ampere dikurang 0,1636 ampere. Jadi I1-nya sama dengan 0,0273 ampere. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Saudara Tasbihullah Arsan yang telah menyampaikan contoh soal dari teorema Thevenin. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan akhir dari kedua teorema yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Ya, kita langsung saja kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu teorema Norton. Teorema Norton adalah salah satu teorema yang berguna untuk analisis sirkuit listrik. Teorema Norton menunjukkan bahwa keseluruhan jaringan listrik tertentu, kecuali beban, dapat diganti dengan sirkuit ekuivalen yang hanya mengandung sumber arus listrik independen dan sebuah resistor yang terhubung secara paralel. Sedemikian hingga hubungan antara arus listrik dan tegangan pada beban tidak berubah. Sirkuit baru hasil dari aplikasi teorema Norton disebut dengan sirkuit ekuivalen Norton. Kemudian kesimpulan dari teorema Thevenin adalah salah satu teori elektronika atau alat analisis yang menyederhanakan suatu rangkaian rumit menjadi suatu rangkaian sederhana dengan cara membuat suatu rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan secara seri dengan sumber resistansi yang ekivalen. Teorema Thevenin ini sangat bermanfaat apabila diaplikasikan pada analisis rangkaian yang berkaitan dengan daya atau sistem baterai dan rangkaian interkoneksi yang dapat mempengaruhi satu rangkaian dengan rangkaian yang lain. Selesai. Ya, demikianlah presentasi mengenai teorema Norton dan teorema Thevenin. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyampaian presentasi kami ini dapat ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pengucapan kata dari diri saya ataupun dari teman-teman dan saudara-saudara saya. Saya selaku moderator mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.